Majelis Ulama Indonesia mengharamkan hadiah dari uang pendaftaran lomba perayaan 17 Agustus. Pasalnya praktik ini dinilai tergolong judi. Dikutip dari laman MUI Digital, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Muiz Ali menegaskan penyelenggaraan lomba perayaan 17 Agustus hukumnya boleh. Kemerdekaan Indonesia wajib disyukuri karena merupakan rahmat, termasuk memeriahkannya melalui perlombaan. Pemirsa, kelompok Houthi menyerang kapal MV Tihama saat sedang sandar di pelabuhan Bab El Mandab, Yaman. 3 WNI diduga menjadi korban. Dari sejumlah sumber di media sosial, rudal menghantam kapal komersial yang berlayar dari Oman pada Selasa siang. Kapal berbendera Tasmania milik warga negara Mesir ini diduga mengangkut peralatan militer milik Arab Saudi. Kemenlu melalui KBRI Muscat terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai perkembangan insiden serangan, termasuk dengan perusahaan dan 2 ABK WNI yang selamat. Kementerian Luar Negeri sudah mengeluarkan rilis, 2 ABK WNI terluka sudah mendapatkan perawatan. 1 ABK luka ringan tidak membutuhkan perawatan, sementara 1 ABK lainnya terluka dirawat di rumah sakit. Kapal MV Tihama membawa 11 ABK terdiri atas 8 ABK warga negara Palestina dan 3 ABK WNI. Sementara itu 1 ABK WNI masih belum ditemukan. Namun sejumlah kabar beredar 1 ABK WNI meninggal dunia dan 3 lainnya yang meninggal merupakan ABK warga negara Pakistan. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Muscat mengupayakan penanganan bagi ABK WNI yang terluka dan mempersiapkan fasilitas kepulangan. Sebuah pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Turki jatuh di kawasan Yalova. Bola api membumbung ke langit saat pesawat tempur F-16 milik militer Turki jatuh di Provinsi Yalova saat menjalani latihan terbang. Sang pilot berhasil menyelamatkan diri dengan kursi pelontar. Pilot kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Provinsi Yalova untuk menjalani pemeriksaan. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan pesawat mengalami gangguan teknis ketika menjalankan penerbangan rutin. Perselisihan sengketa lahan antara masyarakat 3 kampung di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah kembali memanas. Perselisihan pun berujung pembakaran mes karyawan dan sejumlah fasilitas perusahaan. Hangus! Peristiwa pembakaran terjadi di kawasan perkebunan PT Bumi Sentosa Abadi atau BSA di Dusun Sriwaya, Kampung Jati Tuha, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Sejumlah warga mendatangi kawasan perusahaan dan meminta seluruh karyawan serta penghuni mes untuk meninggalkan lokasi. Setelah karyawan dan penghuni mes meninggalkan lokasi, massa kemudian membakar sejumlah bangunan dan fasilitas perusahaan. Api membakar mes karyawan, gudang, 1 unit sepeda motor, tangki solar, serta 3 unit mobil milik perusahaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aksi pembakaran terjadi akibat konflik lahan antara masyarakat dan PT BSA yang telah berlangsung selama belasan tahun. Ratusan aparat kepolisian dan TNI kini masih melakukan pengamanan di kawasan PT BSA. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, penumpang kereta gantung di Manizales terpaksa tergantung di ketinggian setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 menghentikan sistem kereta gantung di Kolombia pada hari Senin. Rekaman video memperlihatkan para penumpang terdampar di dalam kabin, di mana beberapa di antaranya menangis dan berdoa sambil melihat ke arah kabin kereta gantung lain yang terhenti, serta struktur bangunan yang rusak di bawahnya. Sementara itu, operator terdengar mengimbau mereka untuk tetap tenang. Seluruh penumpang di seluruh jaringan sistem berhasil dievakuasi tanpa ada korban luka.
yo creo que la energía también debe estar. Momentos, continuaremos y procederemos con la paciencia. Por favor, permanezcan calmados. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang pembacaan dakwaan jilid 2 terhadap Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa pada hari ini. Namun terdakwa Dr. Tifa tidak hadir dalam persidangan sehingga sidang kembali ditunda 2 minggu ke depan. Pada sidang sebelumnya, majelis hakim telah mengabulkan eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Perkara Dr. Tifa kembali diperiksa oleh majelis hakim yang sebelumnya menangani perkara yang sama, yakni Christina Endarwati sebagai ketua majelis dengan hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Matilda Christina Katarina. Sidang dimulai tepat pukul 9:03 waktu Indonesia Barat dan hanya berlangsung sekitar 7 menit dikarenakan pihak terdakwa Dr. Tifa belum hadir pada saat sidang pembacaan dakwaan hari ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan Anissa Rizkia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Anissa, kenapa sidang Dr. Tifa ditunda pada hari ini? Ya Fajar dan juga pemirsa, kalau kita berbicara mengenai alasan mengapa sidang pembacaan dakwaan terhadap Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ini ditunda dan memang dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami dapatkan memang sejak tadi pada saat sidang dibuka oleh Ketua Majelis, dari pihak terdakwa Dr. Tifa ini belum juga hadir karena informasi dari pihak kuasa hukum Dr. Tifa ini masih berada dalam perjalanan. Dan tentunya ini menjadi alasan dari pihak Ketua Majelis akhirnya menentukan bahwasannya sidang hari ini yang rencananya akan digelar ini ditunda selama 2 minggu ke depan dan akan dilaksanakan kembali pada tanggal 27 Agustus mendatang di lokasi yang sama, yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, kalau kita berbicara mengenai kasus yang menyeret nama Dr. Tifa ini, memang kasus ini terjadi di kawasan Jakarta Selatan, namun mengapa akhirnya yang menangani kasus ini justru Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Dr. Tifa ini memang saat ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena jaksa penuntut umum ini melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Wilayah Hukum berdasarkan lokus atau penunjukan pelimpahan administrasi hukum penuntut umum, Fajar. Meskipun sempat terjadi perdebatan mengenai kewenangan relatif dan juga lokasi kejadian, tim kuasa hukum dari Dr. Tifa menyebutkan bahwasannya ini juga menjadi cacat hukum dan pada hari ini akhirnya dari pihak Ketua Majelis menentukan bahwasannya karena pihak terdakwa atau Dr. Tifa ini tidak bisa hadir sehingga sidang pembacaan dakwaan terhadap Dr. Tifa ditunda. Sementara tadi juga kami menyaksikan bahwasannya tim kuasa hukum menyatakan bahwa pemanggilan untuk Dr. Tifa ini baru diterima sekiranya pada H-1 atau hari kemarin, sehingga persiapan yang cukup mendadak ini membuat Dr. Tifa akhirnya datang namun memang tidak tepat waktu, sehingga hal itu menjadikan dari pihak Ketua Majelis memutuskan bahwasannya agenda sidang untuk hari ini ditunda dan akan dilaksanakan pada 2 pekan mendatang. Untuk sementara saya kembalikan kepada Fajar yang ada di studio. Baik, terima kasih laporannya Anissa Rizkia langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Joko Widodo merespon langkah Dr. Tifa yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi meminta Dr. Tifa untuk mengikuti pokok perkara agar kasus ijazah dirinya segera tuntas. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo pertanyakan alasan Dr. Tifa dalam mengajukan pra-peradilan kasus tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi menyebut jika Dr. Tifa yakin ijazahnya palsu, maka sebaiknya segera dibuktikan di persidangan pokok perkara. Jokowi juga lagi-lagi menegaskan siap hadir di persidangan dengan membawa seluruh dokumen akademik miliknya termasuk ijazah. Ya kalau yakin 100% palsu,
mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa, Pak? Kalau siap hadir, kalau hadir, kan sudah saya sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjalani sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyoroti uang pengganti 809 miliar rupiah dan menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang tersebut. Dalam sidang banding, pihak Nadiem menghadirkan dua saksi dari pihak Gotoh, Andre Sulistyo dan Adesti, untuk kembali membuka fakta-fakta yang menurutnya belum dipertimbangkan dalam putusan pengadilan negeri. Nadiem mengklaim transaksi 809 miliar rupiah tersebut tidak pernah masuk ke rekeningnya dan seluruh dana telah kembali ke rekening PT AKB. Nadiem juga membantah adanya hubungan antara transaksi 809 miliar dengan kebijakan pengadaan laptop Chromebook termasuk dengan pihak Google. Menurutnya pemberian uang pengganti tidak sesuai dengan pertimbangan putusan pengadilan negeri yang menyebut tidak ada unsur memperkaya diri. Nadiem turut menyinggung perkara IBAM yang juga terkait kasus pengadaan laptop Chromebook dan Windows yang mana menurutnya IBAM tidak pernah menerima aliran dana. Bahwa 809 miliar itu tidak sepeser pun saya terima. Bahkan saya tidak mengetahui mengenai transaksi 809 miliar itu karena memang semua sudah dikuasakan kepada Gotoh, semua urusan korporasi. Bukan hanya tidak menerima sepeser uang pun, uang itu seutuhnya balik ke rekening PT AKAB dan semuanya bukti transfernya sudah ada. Dan yang lebih janggal lagi adalah bahwa transaksi itu tidak ada hubungannya dengan Google, pihak yang dituduh diperkaya oleh kebijakan saya. Jadi bayangkan betapa kejamnya penuntutan dan manipulasi fakta dan hukum di era Jampitsus yang lama. Bahwa suatu transaksi yang tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada hubungannya dengan Google, dicomot begitu saja lalu dijadikan tuntutan uang. Pemirsa, pendaftaran untuk masyarakat umum yang ingin menghadiri peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka telah dibuka. Aturan baru yang diberlakukan, pihak istana akan menyaring pendaftar hanya untuk yang belum pernah mengikuti upacara di Istana Merdeka. Istana Merdeka terus bersolek jelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus mendatang. Tak hanya pejabat dan tokoh penting, masyarakat umum juga bisa menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana secara gratis. Namun ada aturan baru yang dibuat oleh pihak istana, yakni untuk masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara di istana yang diperbolehkan ikut pada tahun ini.